Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farrada 'ainal hajja wal umrata man istata'a ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-mab'usu fi yaumil jaza. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allah basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil abqa. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Wa qala aidan lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Al-ayah sadaqallahu al-azim. Hadirin masyarakat muslimin wa zumratul mukminin, jamaah salat Jumat yang senantiasa dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita persembahkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat hadir duduk bersimpuh bersama di rumah Allah, baitun min buyutillah, untuk kita bersama-sama mencari ridha Allah melalui ibadah salat Jumat berjamaah. Semoga ibadah salat Jumat kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah menjadi bagian dari amal soleh kita di hadapannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurah keharibaan junjungan Nabi Agung, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Termasuk kita yang hadir pada kesempatan Jumat ini dan tak ketinggalan pula keluarga kita di rumah. Fa insyaallah mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah kita akan bersama-sama mendapatkan syafaat dari junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Masyarakat muslimin rahimakallah, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa hari ini kita telah berada di Jumat pertama bulan Dzulhijjah. Tepatnya hari ini adalah tanggal 7 Zulhijjah 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 14 Juni 2024. Insyaallah beberapa hari ke depan, tanggal 10 Zulhijjah, tepatnya 17 Juni, kita akan memasuki hari raya Aidul Kurban atau hari raya Aidul Adha. Dan satu hari ke depan mungkin kita juga akan melaksanakan sunnah Rasul, yaitu di tanggal 8 Zulhijjah dan 9 Zulhijjah kita melaksanakan puasa sunnah tarwiyah di tanggal 8 dan sunnah Arafah di tanggal 9 Zulhijjah. Mudah-mudahan kita diberikan sehat walafiat dan panjang umur sehingga kita bisa menunaikan ibadah puasa sunnah tersebut.
Masyarul muslimin rahimakallah, berkaitan dengan Zulhijjah, pada kesempatan ini juga saudara-saudara kita Muslim di seluruh penjuru dunia saat ini mereka mulai bergeser dari maktab masing-masing akan menuju sebuah lapangan atau padang yang sangat luas, yaitu Padang Arafah. InsyaAllah hari ini sudah mulai pergeseran menuju Padang Arafah untuk melaksanakan rukun haji. Karena salah satu keabsahan dari melaksanakan ibadah haji adalah wukuf di Padang Arafah. Al-hajju Arafah, kata Nabi. Haji itu berwukuf di Padang Arafah. Maka bagi barang siapa yang tidak berwukuf di Padang Arafah, maka tidak sah hajinya, harus mengulang di tahun depan. Bahkan orang-orang yang sakit sekalipun di rumah sakit, maka hari itu harus diwukuf safarikan. Yang di rumah sakit dibawa semua harus melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Karena sahnya sebuah haji adalah wukuf di Padang Arafah. Jadi kalau ada orang berhaji tidak wukuf di Padang Arafah, maka tertolak hajinya. Karena itulah persyaratan dan rukun. Sehingga sahlah insyaAllah ketika dia selesai melaksanakan rangkaian, kemudian mabit di Muzdalifah, kemudian lempar jumrah di Mina, kemudian kembali ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah, maka kemudian tahallul, insyaallah dia akan mendapatkan haji mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu mereka sambil melontarkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak. Ya Allah, kami datang memenuhi panggilan-Mu, tetapi ada satu suara yang tidak terdengar oleh umat. Ketika orang melantunkan kalimat labbaik Allahumma labbaik, Allah jawab. Ada yang hajinya tertolak, la labbaik wa la sya'daik, kamu tidak memenuhi panggilanku dan kamu tidak memenuhi kebahagiaan, kamu tidak memperoleh keberuntungan. Kenapa? Karena haji kalian ada yang cacat. Kenapa cacat? Ketika dia berhaji masih melakukan rafas, yaitu berbuat kata-kata yang kotor, yang jorok. Kemudian pusuk, perbuatan dosa, wal jidal, kemudian dia melakukan saling berbantah-bantahan, berdebat-debatan. Maka orang-orang yang melakukan rafas, pusuk dan jidal, la labbaika wala sa'daik. Apatah lagi orang yang berangkat haji, kemungkinan ongkos hajinya dia dapatkan dari harta yang haram. Sudah barang tentu hajinya, kata Allah, la labbaika wala sa'daik, tidak diterima hajinya. Naudzubillah summa naudzubillah. Masyarul muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi pernah berkata, ya Rasulullah, akulla amin, apakah haji itu harus setiap tahun? 3 kali sahabat bertanya, akulla amin, akulla amin ya Rasulullah, apakah orang melaksanakan ibadah haji itu harus setiap tahun? Rasulullah berkata, lau kuntu na'am lawajabat, sekiranya aku mengatakan pertanyaanmu iya, haji itu tiap tahun, maka menjadi wajib orang melakukan ibadah haji setiap tahun. Lamastata'tum, pasti kamu tidak akan sanggup, tidak akan mampu untuk melaksanakan haji setiap tahun. Al-hajju marratan, kata Nabi, haji itu cukup 1 kali. Fa in zada at-tatawwu, andaikan orang berhaji yang kedua, yang ketiga, kata Nabi, at-tatawwu itu adalah mendapat pahala sunnah saja.
Jadi haji kata Nabi cukup 1 kali. Sementara orang berebut ingin berulang-ulang melaksanakan ibadah haji karena memang pahala ganjarnya luar biasa. Tetapi ganjaran haji di mata Allah tetap 1. Tentu saja akan lebih utama andaikan orang sudah pernah berhaji, maka ongkos yang semestinya lebih utama adalah dikasihkan kepada saudara-saudara yang belum pernah haji. Di orang yang tidak mampu dihajikan, maka sudah barang tentu dia mendapat pahala haji seperti orang yang melaksanakan haji. Begitu kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi haji cukup 1 kali. Kalaupun dia berlebih 2-3 kali adalah pahalanya at-tatawwu, sunnah saja. Masyaallah muslimin rahimakallah. Bagi kita umat Islam yang saat ini berada khususnya di tanah air Indonesia tercinta, yang kita notabene tidak melaksanakan ibadah haji, maka kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah salat sunnah, yaitu salat hari raya Idul Adha 2 rakaat pada tanggal 10 Zulhijjah. Setelah itu melakukan penyembelihan hewan kurban. Allah berfirman di dalam surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar." Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang begitu besar kepada kalian wahai hamba-hambaku. Maka fasholli, salatlah kamu, wanhar, kemudian melakukan berkurban penyembelihan. Jadi salat kita tunaikan di hari raya Idul Adha, kemudian kita melakukan penyembelihan bagi orang yang mampu untuk melakukan penyembelihan. Kata Nabi, man wajada sa'atan li ayyudhiya falam yudhi. Kata Nabi, barang siapa yang sudah mempunyai kemampuan untuk berkorban, kemudian dia tidak melakukan korban, falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Jangan kalian coba-coba mendekat musallaku. Orang sudah mempunyai kemampuan lalu dia tidak berkorban, kata Nabi, ancamannya jangan mendekat dengan rumahku, dengan tempat musallaku. Masyaallah muslimin rahimakallah. Oleh karena itu mari kita tunaikan, terkhusus bagi orang-orang yang mempunyai kelebihan harta. Karena Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 92, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Lan tanalul birra, kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada sebuah kebajikan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu, sehingga kamu menafkahkan ma tuhibbun, apa yang menjadi kecintaanmu. Harta kekayaan yang kita cintai, maka sebelum kita berikan sodakohnya, kita berikan infaknya, maka kebajikan kita tidak akan sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Karena ibadah kurban adalah merupakan ibadah sosial yang dagingnya itu sudah barang tentu akan dibagikan kepada 3 golongan. Yang pertama, daging kurban, hewan kurban bisa dibagikan kepada orang kaya sekalipun sebagai hadiah. Jadi kita berkorban, kita beri kepada teman kita, rekan kita, meskipun dia kaya, atau mungkin tetangga kita ya ada yang tidak seiman, tidak seagama, boleh mereka kita beri dari daging yang kita kurbankan itu. Lalu sebagai sedekah kepada fakir miskin, sudah barang tentu daging-daging ini dikirim, diberikan, disantunkan kepada fakir dan miskin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, baru sebagiannya lagi boleh si sahibul kurban mengambil dagingnya sebagai untuk mendapatkan atau ngalap barokah dari apa yang dia korbankan. Jadi 3 daging ini bisa dibagi kepada kelompok orang-orang yang boleh menerima daging kurban.
Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, masih ada beberapa kesempatan di tanggal 10, bahkan ada kesempatan di tanggal 11, 12, 13 yang dinamakan hari tasyrik. Ketika tanggal 10 kita masih belum ada kemampuan, mungkin di tanggal 11, 12 kita bisa melakukan ibadah kurban. Masyarakat muslimin rahimakumullah, demikianlah 10 menit khutbah Jumat yang dapat khatib sampaikan. Semoga kita diberikan sehat wal afiat, panjang umur, dan berikan kemampuan untuk melaksanakan sunnah-sunnah perintah baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.